Ya, hari ini saya kedatangan nih Bupati Kuningan Pak Acep Purnama dan Wakil Bupati Kuningan Kang Rido. Selamat datang di ruangan saya di pojok DPR. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Dari Kuningan jam berapa? Jam 11 tadi saya. Kang Edo? Saya jam 11 tadi. Oh, satu rombongan apa enggak? Enggak, tadi ada acara dulu saya di Hancaran. Oh, ya terima kasih sekali lagi, dan kita ingin mendengar nih tentang Kuningan. Pak Acep, kira-kira tahun ini apa nih program prioritas untuk Kuningan? Ya, pembangunan di Kabupaten Kuningan yang saya laksanakan dalam rangka menunjang visi misi Kabupaten Kuningan maju, makmur, agamis, penunjul berbasis desa, di mana titik tahun ketiga kepemimpinan saya bersama Pak Wakil Bupati tentu saja sedang merumuskan fokus kepada 3 hal: pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli. Di mana itu semuanya parameter IPM, pencapaian IPM. Saya menyadari IPM Kuningan masih di bawah rata-rata nasional dan provinsi, sehingga kita mengarahkan kepada seluruh SKPD untuk fokus dalam rangka peningkatan ketiga parameter tersebut. Kuningan juga kan dikatakan kabupaten apa, konservasi. Konservasi ya, Nah, gimana itu itu? semasa kepemimpinan Pak Ang pernah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi, dan itu kita sudah sepakat hingga saat ini Kuningan selalu menyuarakan kabupaten konservasi. Oke, berarti kan ada Mudah-mudahan ke gunung, depan bisa kita formalkan. ada gunung Ciremai, dengan berbagai macam waduk, Potensi, keindahan alamnya, ya kan? Sehingga ke depan ya nggak bisa dong Pak bikin industrialisasi di Kuningan. ada beberapa dari tata letak atau geografisnya dimungkinkan untuk jadi kawasan industri. Sehingga saya sedang berusaha untuk menyesuaikannya dengan rencana tata ruang wilayah RT RW kami. Namun sudah 3 tahun ini agak terlambat sehubungan dengan harus ada penyesuaian dengan RT RW Provinsi Jawa Barat yang juga sama-sama belum selesai. Ya. Nah, mohon dukungan dari Pak Ono sebagai DPR RI. Ya, harus segera, karena ini Kalau dari pemerintah pusat ada proyek strategis nasional nggak yang melibatkan Kuningan? proyek strategis nasional di Kuningan, pembangunan waduk Kuningan atau waduk Cileweng namanya. Cileweng. Ya, terletak di ujung timur Kuningan, tepatnya di Kecamatan Ciberem, dan itu mengakibatkan ada 6 desa, tapi satu desa yang namanya Kabung Sari itu harus kita relokasi. Ya. Dan di situ mungkin letak permasalahan yang hingga saat ini harus kami selesaikan. Dan alhamdulillah bulan kemarin penyelesaian terkait dengan pembayaran ya tanah, lahan, tegakan bangunan hampir 99% selesai. Tinggal menurut rencana kami terkait dengan pembangunan waduknya, saya optimis itu sudah mencapai, boleh katakan 100%. Bahkan rencana Pak Presiden, Pak Jokowi akan segera meresmikan di tahun ini, entah bulan apa. Saya juga mendengar kan ada proyek strategis nasional yang sudah dibuat oleh Bappenas. Betul. Ciayu Majak Kuning plus, Ya. ya kan? Subang, Ya. Sumedang. Nah, misalnya ada pembangunan Jati Gede mungkin sudah duluan, Ya. terus ada jalan tol Cisundawuh, Ya. lalu ada Patimban, Betul. ada Kertajati, Ada Indramayu Rebana. saat ini sedang mulai mempersiapkan pengembangan dari petrochemical. Ya. Nah, sehingga kira-kira membangun Ciayu Majak Kuning ini kan menjadi sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru, Pak. Betul. Berarti tentunya Kuningan ini harus siap ini. Ya. Ya, Edo,
Waduh, mana itunya Pak? Mohon maaf ini karena mic-nya baru 2 ini. Om Edo ini masih muda ini. Ya, alhamdulillah Mas. 39 9 tahun. tahun. Berarti terpilih menjadi wakil bupati Usia 37 ya, kalau nggak salah ya. 37 tahun. Saya nyalon wakil bupati 30 tahun, Pak. Nah, itu lebih luar biasa lagi Ya, gitu kan. tapi nggak jadi kan gitu. Nah, emang Om Edo ini kan terpilih. Nah, kira-kira apa nih potensi Kuningan dari sisi muda nih yang perlu dikembangkan nih, Om Edo? Kalau saya sih sebetulnya melihatnya gini ya Mas ya, karena Kuningan itu memang membutuhkan adanya sebuah generasi yang sanggup ikut serta dalam membangun pembangunan, peran serta. Kita juga harus mampu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena di Kabupaten Kuningan itu biasanya lulus sekolah langsung ke Jakarta Mas. Iya. Langsung jualan, ikutan sama saudara-saudaranya. Jualan bubur. Jualan bubur. Dan semuanya berhasil, sukses di Kabupaten Kuningan. Betul. Nah, tapi permasalahannya di Kuningannya sendiri nggak ada tukang burjo. Iya. Nah, gitu kan. Nah, makanya saya selalu mengedepankan, dan ini juga kan amanat dari partai juga, bahwa kita harus bisa mengembangkan UMKM dan lain sebagainya. Makanya ini juga saya sedang laksanakan, sedang garap di bidang itu. Supaya bisa membuka lapangan pekerjaan buat anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya bisa punya pekerjaan di Kabupaten Kuningan, ya saya harap mereka tidak begitu cepat memutuskan langsung pindah ke Jakarta. Karena kalau anak mudanya ada di Jakarta semua, di desanya kosong Mas. Iya. Nah, dari adanya dana desa tidak bisa dimanfaatkan oleh pemuda. Sekarang tingkat pengangguran berapa persen? Ya, secara pastinya sih saya belum ini ya Mas ya, tapi yang paling jelas kita harus bisa memberikan kesempatan bagi para pemuda ini untuk bisa berdaya di daerahnya sendiri. Karena kita sangat membutuhkan itu gitu. Iya. Kalau destinasi wisata sudah digarap oleh misalnya pemuda-pemuda Karang Taruna, Ya, itu sudah alhamdulillah, berjalan belum? sekarang ini di Kabupaten Kuningan Karang Taruna desanya sangat aktif untuk bisa membantu kepala desanya untuk bisa membuka ruang untuk kabupaten pariwisata. Tapi ya kembali lagi kepada ke wilayah Kabupaten Kuningan itu sendiri. Jadi Ya. saya berharap seperti yang kita dapatkan juga di daerah lain, ada stasiun kereta dan lain sebagainya. Karena kita ini di 27 kota kabupaten satu-satunya yang nggak punya peron kereta api mungkin di Kuningan aja Mas. Nah, jadi untuk akses masuknya ini sangat dibutuhkan untuk bisa membuka peluang-peluang pariwisata. Kalau kereta sih dari dulu juga memang nggak ada kan? Nah, itu nggak ada. Karena Berharap digantikan juga ada. oleh kereta yang ditarik oleh kuda, ya kan? Ya, harapan kita sih ada bisa membuka. Jadi segala macam potensinya bisa dibuka kalau ada akses masuknya. Saya lihat kan ada beberapa lokasi wisata ya, di mana pemuda itu kan menyiapkan spot foto, Ya, ya kan? Instagramable. Terus ya Instagramable, Nah. ya kan itu. Nah, terus yang foto di situ harus pakai jasa dari Iya. para pemuda. Nah, itu kan cukup bagus tuh iya. untuk bisa ekonomi di kalangan para pemuda itu tumbuh. Iya. Nah, kalau bubur kan di mana-mana tuh, di Indramayu Benar. saja tempat saya itu tukang buburnya dari Kuningan, Pak Aceh. BRI Mas. Apa tuh? Sukses Bubur semua rokok itu, Mas. kacang hijau, bubur rokok Indomie. Bubur, rokok, Indomie, ya kan. Nah, sekarang kan sudah banyak juga tuh warung-warung ataupun restoran yang konsepnya Ala-ala seperti itu ya. itu kan, abnormal Iya. gitu kan. Jadi sebenarnya potensinya sangat besar. Nah, terus Pak Acep terkait dengan infrastruktur gimana Pak? Terkait dengan infrastruktur memang kami dulu membangun infrastruktur ya dalam rangka dengan satu konsep bahwa dalam infrastruktur yang baik akan menumbuh kembangkan sektor-sektor yang lainnya termasuk ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Infrastruktur yang sudah terbangun di Kuningan sejauh 840 km Mas. Yang kami agak kerepotan tentu harus dipelihara. Oke. Kalau pembangunan jalannya saja sih mending Mas, Ya, namun yang pemeliharaannya. perlu pemeliharaannya. Tapi sehubungan dengan tata letak Kabupaten Kuningan juga berbukit-bukit bergunung-gunung dan ada juga 6 kecamatan yang sudah memang sering terjadi karena labil secara geografis dan juga masuk dalam
lempengan gempa, ya. Sehingga itu harus ada penanganan yang lebih seksama. Tahun ini ada 58 kebencanaan berupa tanah longsor, jalan amblas, retak, dan lain sebagainya. Kemarin banjir nggak kan? Banjir alhamdulillah sekarang tidak terjadi. Nah, hanya maklum sekarang lagi zaman medsos, banjir sedikit aja, meluap ke jalan aja, kelihatannya besar gitu. Kalau sekarang itu kan ada refocusing anggaran terkait dengan pemulihan ekonomi nasional dampak COVID. Betul. Nah, di Kuningan seperti apa, Pak, terkait dengan penanganan COVID ini? Kami merefocusing, kami serius menangani COVID, ya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bahkan Kabupaten Kuningan selalu dalam kondisi terkendali. Ya, update data juga kami lakukan. Untuk tahun ini kami sedang membahas refocusing. Ya. Namun saya berharap sekali apa yang kami usulkan, yang terrefocusing itu, ya itulah sebaik-baiknya yang kami rencanakan. Itu bentuknya bantuan kepada masyarakat secara langsung atau gimana? Kami alihkan, pertama jelas program penanganan COVID, di dalamnya ada juga bantuan sosial untuk masyarakat. Bantuan sosial untuk masyarakat berupa pemberian tunai langsung melalui dana desa, atau yang oleh kami, kalau kami dari pemerintah daerah biasa melalui sembako. Kalau misalnya proyek-proyek di Kuningan nih, Pak, taruhlah misalnya proyek yang skala kecil, bisa nggak sebenarnya itu refocusing? Bukan, dipadat karyakan pengerjaannya untuk bisa juga mereka ini kan ada sebagian proyek dipadat karyakan. Kami memiliki program Gerbang Simas, gerakan pengembangan dan pembangunan bersama-sama masyarakat, di mana kami hanya memberikan material sesuai dengan kebutuhan, namun juga kami berikan HOK, ya. Apa tuh HOK? Upah. Walaupun nilainya mungkin tidak seperti upah pada umumnya, tapi alhamdulillah masyarakat menyambut baik. Ya, namanya program Gerbang Simas, gerakan pengembangan dan pembangunan bersama masyarakat. Oke, cukup bagus itu. Nah, kalau status Kuningan sendiri sekarang zona apa ya? Zona kuning, Mas Aman. Zona kuning ya? Berarti saya karena kami zona merah hanya 1 minggu, Mas. Namun itu juga mungkin ya mungkin ada kesalahan atau update data yang. Berarti sekarang masyarakat bisa secara luas mengunjungi Kuningan. Surat edaran Bupati terkait penerapan PPKM berskala mikro, ya, dengan memberikan keleluasan pada masyarakat asal tetap protokol kesehatan kita jalani. Semua kegiatan, hajatan, keagamaan, sosial, aktivitas di masyarakat diizinkan, hanya kita batasi dengan waktu dan pengawasan yang ketat. Oke. Sekarang destinasi wisata pengunjungnya sudah mulai meningkat lagi nih, bagaimana? Terpengaruh pada saat PSBB. Yang pertama itu? Yang pertama. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah geliat wisata di Kuningan sudah mulai lagi. Dan sesuai dengan targetan misi kami ingin membangun 100 desa dari 361 desa menjadi desa yang memiliki keunggulan, dan diantaranya 25 desa wisata. Saya mohon dukungan juga, karena kemampuan keterbatasan kami, namun kami semangat memiliki potensi bentang alam yang masih original dan masih bisa diolah. Berarti pas itu, Pak. Ketua Umum kita, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, itu kan menginstruksikan membangun dari desa, ya kan, kekuatan bangsa kan, atau kekuatan nasional itu harus diawali dengan desa. Nah, ini terkait isu yang belakangan ini mencuat di Kuningan nih, berita-berita yang terkait dengan bupati dan wakil bupati. Ya, dua-duanya kebetulan ada di sini nih. Nah, coba gimana nih supaya teman-teman nih, kawan-kawan nih tahu nih. Ternyata kan saya yakin nih nggak bener nih. Ya, karena dua-duanya ada di sini nih. Gimana, Pak Cep? Ya, terima kasih lah ya. Satu hal, kewajiban saya sebagai kader partai
dan Pak Ono sebagai Ketua DPD kami, ya tentu saja kami ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa kami yang diberikan kepercayaan oleh partai dan disambut baik dengan dukungan dari masyarakat tentu harus kami laksanakan dengan baik-baik. Adapun kalau terjadi kemarin adanya misunderstanding, ya kesalahpahaman, ya mungkin itu bisa terjadi, tapi sore ini sama-sama kami berjanji kepada partai, kepada masyarakat bahwa akan kami perbaiki. Adapun misunderstanding kami karena itulah ada isu-isu yang tidak benar di antara kami berdua, dan semuanya barusan kami sudah utarakan bahwa itu semuanya tidak benar. Oke. Kang Edo, Ya, bagaimana Kang Edo nih? Kemarin sempat viral itu. gitu ya. Mengembalikan mobil, mengembalikan rumah. Waduh. Ini Ya. coba gimana ini? Ya, yang pertama saya pasti mohon maaf sama semua. Karena itu juga mungkin salah satu sikap yang tidak boleh dicontoh oleh siapapun juga. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian kemarin juga bisa memberikan sebuah pembelajaran buat kita semua, bahwa yang namanya komunikasi dan saling percaya itu dibutuhkan untuk bisa menjalin pemerintahan yang baik. Dan sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan kepada saya sebagai Wakil Bupati, yang harus bisa memberikan atau juga bisa mengkoordinasikan setiap SKPD dan lain sebagainya, tanggung jawab kita sebagai pengendalian dan pengawasan di daerah. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas dengan baik dan juga bisa memberikan yang terbaik, sehingga ya kita semua bisa merasakan manfaat dari baiknya pemerintahan kita. Ya, kembali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mas Ono selaku Ketua DPD yang telah memfasilitasi kita berdua, sehingga ya insya Allah nanti miskomunikasi itu tidak lagi terjadi. Gitu Pak. Iya. Jadi kemarin itu jujur saja nih, banyak nih wartawan yang ke saya, media. Gimana Pak Ketua sikap partai? Nah, saya bilang, jangankan bupati dan wakil bupati, dalam keluarga saja ada rodinda, romantika, Dialektika, dinamika dan dialektika. Nah, jadi ya saya anggap wajar. Nah, tapi hari ini ya tadi kita sudah bicara banyak, kita mempunyai konsep bagaimana yang selalu menjadi komitmen kita, selalu menjadi arahan dari partai kita, bahwa Kuningan mempunyai bupati, wakil bupati yang merupakan dui tunggal. Bagaimanapun juga Pak Acep dan Kang Edo sama-sama saat ini sedang menjalankan mandat dari rakyat, menjalankan penugasan dari PDI Perjuangan. Saya berharap ke depan untuk lebih keras bekerja lagi untuk rakyat Kuningan dan buktikan bahwa kepemimpinan Pak Acep dan Edo paling tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan di semua bidang, terutama tadi yang disampaikan masih mempunyai PR kemiskinan, masih mempunyai PR kesehatan, masih mempunyai PR pendidikan. Nah, jadi ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Nah, kita sepakat bagaimana Kuningan apa visinya? maju, Maju, makmur, agamis, Makmur, pinunjul, agamis, pinunjul, pinunjul, ya. Merdeka. 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 Kita Kuningan maju. Ya, sebetulnya begini, saya juga mau menyampaikan pertama rasa terima kasih saya kepada Pak Ono Surono sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang sudah memediasi kita berdua untuk bisa bertemu dan juga bisa membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Karena ini juga kewajiban kita juga sebagai kader partai untuk bisa memberikan solusi kepada setiap permasalahan. Nah, terkait dengan permasalahan yang saat ini sedang menjadi pemberitaan, memang kemarin itu bertemu tidak membahas masalah esensinya. Jadi tidak membahas masalah esensinya tentang bagaimana apa kondisinya dan lain sebagainya. Dan saya merasa bahwa
ya saya sih tinggal menunggu saja lah gitu ya, menunggu saja niat baik dari Pak Bupati mungkin untuk bisa ya setidaknya kopi-kopi morning lah gitu, untuk membahas apa yang harus dilakukan, peran apa yang bisa saya laksanakan dan lain sebagainya. Ya, Menunggu tapi ya, menunggu ya kita menunggu, tapi bukan kita yang meminta nih. Nah, karena pesan dari Pak Ono Surono juga sudah sangat jelas bahwa ini harus segera diselesaikan. Ya menurut saya segera selesai apabila hal itu sudah dibahas. Nah jadi ya mudah-mudahan nggak perlu juga nyusahin lagi ketua DPD lah kita ke Jakarta datang untuk ngebahas masalah yang seperti itu mah nggak perlu menurut saya gitu ya. Di sini juga sudah cukup. Tapi ya saya menganggap ini pemikiran positif saya, mungkin nanti dalam tataran teknisnya akan dibahas di Kuningan gitu. Jadi ini juga ada suatu hal yang kita menganggapnya positive thinking aja lah. Kita menganggap bahwa nanti akan diselesaikan tataran teknisnya pada waktu kita kembali lagi ke Kuningan. Ya makanya kita tunggu aja. Minimal kalaupun memang ya kita sih tidak mau ada batas waktu dan lain sebagainya, tapi menurut saya ya ini lebih cepat lebih bagus. Dan saya juga tidak mau dianggap sebagai orang yang yang pelin-pelan apa segala macam dengan bersikap, tidak. Jadi sampai saya belum tahu saya harus bagaimana, ya saya tidak akan juga mengambil lagi aset-aset yang sudah pemerintah berikan pada saya dan sudah saya kembalikan. Silakan saja. Siapa tahu mobil dinas saya mau dipakai buat hajatan segala macam, silakan aja pakai untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Saya juga tidak membutuhkan itu. Yang saya butuhkan adalah kalau kita mau disebut kompak, bukan hanya sekedar keluar ruangan untuk ikut apel abring-abringan, bukan. Keluar ini mau ikut apel, kita bareng-bareng, baru keluarnya bareng. Tapi kalau dalam hati kecil kita masih ada suatu hal yang mengganjal, buat apa? Terlihat di depan SKPD rakor gitu, kita misalkan rakor kita terlihat kompak, buat apa? Yang penting mah nggak perlu selalu bareng-bareng, tapi kita sudah punya tugas masing-masing dan dihargai oleh seluruh SKPD bagian camatan dan sebagainya, itu sudah cukup buat saya. Karena yang namanya dihargai, saya juga tidak mungkin meminta hal yang lebih dari seorang bupati, nggak mungkin. Saya juga tahu diri lah. Tapi yang penting apapun yang kita lakukan itu khususnya bagian pengawasan dan pengendalian, evaluasi itu bisa saya laksanakan tanpa ada ancaman-ancaman lagi. Jadi saya harap bahwa ancaman yang kalau dekat dengan saya, orang dicap orang saya itu udah nggak ada lagi, karena pesannya dari partai begitu nih. Gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang sampai nanti kita mendengar lagi bahwa wah ini orang Wabub, nah ini harus digeser, harus apa, jangan dekat-dekat sama wakil bupati, ya gampang aja, saya tinggal laporan lagi aja ke DPD kan gitu. Mudah-mudahan itu tidak dilakukan, karena ini hanya sekedar nyusahin aja, nyusahin DPD provinsi. Kesian Mas Ononya, beliau sudah nggak puas hasil pertemuan itu. Ya sebetulnya kalau disebut puas nggak puas sih nggak tuntas maksudnya gitu ya. Karena esensi dari permasalahan kita tidak dibahas oleh Pak Bupatinya kan gitu. Ya kalau harapan saya kan beliau bisa jawab lah gitu. Ya udah kalau gitu berarti kamu lakuin ini, saya lakuin ini, kamu di bagian ini, saya di bagian ini. Marilah kita sama-sama bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah. Kan harusnya begitu. Tapi disampaikan tadi katanya ada permohonan maaf juga kepada masyarakat. Ya kalau permohonan maaf itu karena permohonan tulus saya, karena sudah mengakibatkan adanya keresahan ataupun ada hiruk pikuk inilah. Tapi tujuan saya bukan hanya sekedar seperti yang sudah saya bilang di awal, bukan pencitraan, bukan ngerengek-rengek. Masa kita mau kerja harus ngerengek-rengek minta dikerjain sih? Kayaknya kan gak lucu banget gitu. Dan ini juga saya yakin kalau sampai terjadi, ya mungkin itu tidak terjadi di Kabupaten Kuningan saja. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk bisa bekerja sama. Teguran Pak Ono sendiri untuk Bupati dan Pak Wakil apa itu? Ya tegurannya ya pasti ini sangat mengganggu laju pemerintahan. Kemudian juga pasti akan berpengaruh terhadap ya situasi partai yang ada di Kabupaten Kuningan kan gitu. Ya itu normatif lah. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwa ya saya juga menunggu niat baik dari Pak Bupati untuk bisa setidaknya membahas. Ini bukan langkah bad boy lagi, bukan ini gitu ya, bukan kita mau bikin masalah-masalah lagi, bukan. Tapi kalau tidak itu yang dibahas, nggak akan selesai urusan. Jadi tingkat
DPD udah selesai, tinggal diselesaikan Oh antara iyalah, nggak usah lah kita head to kesana, head ya. nggak usah lah kita kesana sana Ngopi lagi bareng sampai ya, Pak, ya? sampai Head to head ini. ya, Tinggal berarti ngopi bareng aja. Ayo do, ayo kita kumpul. Sekarang kita mau gini. Sekarang Perlu kamu pakai gini. Sekda nggak? Nggak perlu. Oh, nggak perlu ya berarti. Nggak perlu. Berarti Nanti ada kalau ngopi, sudah ngopi bareng lanjutan lah ya Pak ya. harus itu. Harus. Saya sih berharapnya begitu ya. Saya sih Teknis. berharap begitu supaya clear nih urusannya nih. Nah, Ya. kenapa saya melakukan ini ya karena ini yang harus kita lakukan bukan semata-mata kepentingan pribadi saya, bukan. Tapi yang kita lakukan ini untuk bisa sama-sama bekerja dan bekerja sama. Gitu kan? Jangan sampai nanti ada rapat di depan ruangan. Ini ruangan rapat itu kan ada di depan ruangan saya. Ada rapat, saya selalu nanya, itu rapat apa? Ya. Tahu kan kocak kan kalau gitu kan. Itu ada rapat apa? Itu ada rapat apa? Kan kalau selalu begitu ucapannya kan sebetulnya kan nggak wajar dong. Ya. Gitu kan. Seperti waktu kemarin di vaksin Gor. di GOR vaksin massal. Saya kalau nggak ngelewat situ nggak tahu di situ ada apaan. Malah suruh ke grup WA. Masa saya harus baca grup WA? Kan gitu kan. Kayaknya kan kurang etis lah kalau begitu. Jadi sekarang semua kepala SKPD, bagian, camat, nggak usah khawatir, nggak perlu dicoret Sherlock di di GPS-nya ke ruangan saya, nggak perlu. Takut, nggak perlu apa-apa, nggak perlu, ya kan? Karena kita sudah melalui pembahasan itu. Jadi kalau sampai masih ada yang begitu juga, berarti ada salah satu pihak yang tidak menanggapi secara serius permasalahan ini. Itu aja intinya.